Kita membuka dalam Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Silakan Ibu Gembala. Firman Tuhan dengan judul berikut, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada pengakuan kesaksian daripada seorang penulis syair yang kita kenal adalah Raja Daud. Dia berkata bahwa aku bersukacita ketika ada orang mengajakku ke rumah Tuhan. Ini pernyataan yang sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen mestinya mengenai ibadah itu bukan lagi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tetapi pada faktanya pernyataan seperti apa yang baru saja kita dengar, aku bersukacita ketika ada orang mengajakku ke rumah Tuhan. Maka sebenarnya kalimat ini mestinya menjadi kalimat yang benar-benar dilakukan dengan serius. Kalau ada di antara kita mengajak teman-temannya, mengajak keluarga atau siapapun, mari kita ke rumah Tuhan, mestinya kita punya kesaksian. Aku senang, aku berbahagia. Maka kita mesti juga meningkatkan level kerohanian kita. Bukan hanya diajak, tetapi harus sampai kepada mengajak. Pernyataan Daud berkata, aku bersukacita ketika ada orang yang ajak. Maka kita harus semakin meningkat. Aku bersukacita, aku mengajak orang-orang yang ada di lingkunganku. Aku mengajak keluarga. Itu menjadi sukacitaku. Maka menjadi satu kehidupan yang tidak serius kalau ada seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nakku, kamu harus rajin ibadah." Dia sedang mengajak supaya anak-anak rajin pergi ke gereja. Tetapi pada faktanya orang tua atau ayah justru tidak hadir dalam ibadah tersebut. Mengajak tetapi tidak melakoni. Mengajak tetapi tidak ikut serta. Saudara, Bapak Ibu, hari Minggu semalam kita sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang benar pasti suka di dalam beribadah. Ciri orang benar adalah suka beribadah. Haleluya. Di gereja kita dijelaskan bahwa beribadah tidak hanya dalam pertemuan yang sudah disepakati menurut kesepakatan kita bersama di dalam sebuah gereja. Tetapi ibadah pada prinsipnya adalah seluruh jam, seluruh detik, seluruh waktu-waktu kita sedang beribadah kepada Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa seluruh jam-jam, seluruh hari-hariku, seluruh detak-detik jantungku sedang beribadah kepada Tuhan. Tetapi hal-hal yang sudah kita tentukan saja, ini juga menjadi sebuah persoalan yang tidak bisa kita lakukan secara serius. Mestinya Pak Evan, saya, Bu Nenggolan, Raja, senang di dalam beribadah. Sehingga ini juga menjadi sebuah kesukaan. Kalau kita senang terhadap sesuatu, saudara Bapak Ibu, tanpa ada yang mengajak, kita pasti melakukan karena kita senang. Kalau kita senang terhadap ibadah, bersekutu dengan Tuhan, meskipun tidak ada yang mengajak, kita akan melakukan itu dengan serius. Meskipun tidak ada yang mengingatkan, kita pun akan ingat. Sebab ibadah menjadi kesukaan. Sebab ibadah sudah menjadi hobi. Haleluya. Maka kalau ada orang berkata, hobimu apa? Kita mestinya berkata, ibadah. Ibadah itu bersentuhan dengan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau itu pertanyaan di sekolah, kamu punya hobi apa? Saya hobinya tidur siang. Kamu hobinya apa? Saya punya hobi makan. Kamu hobinya apa? Saya hobinya mancing. Kamu hobinya apa?
Saya hobinya mandi hujan. Tetapi saudara, Bapak Ibu, kerinduan Tuhan, ketika saya dan saudara benar-benar berurusan dengan Tuhan yang ajaib itu, yang besar itu. Kalau ada orang berkata, Pak Evan, hobimu apa Pak Evan? Hobiku ibadah. Amin. 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 Saudara, ibadah tidak hanya di gereja. Di seluruh waktu-waktu kita. Sedang melakukan apa? Itu ibadah. Sedang berpikir apa? Itu ibadah. Sedang berbuat apa? Itu ibadah. Sedang nyetir mobil, itu ibadah. Sedang menggoreng telur, itu pun ibadah. Sedang bertukang, itu pun ibadah. Apa yang kita lakukan selagi napas masih ada di kandung badan, selagi jantungmu berdetak, itu adalah ibadah. Maka ibadah memiliki pengertian sedang berurusan dengan Tuhan, bersentuhan dengan Dia. Maka di dalam penyadaran terhadap diri sedang beribadah kepada Tuhan, itu akan membuat kita lupa melakukan dosa. Haleluya. Seperti yang Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berhenti berbuat dosa. Maka sebenarnya kita harus serius, keras terhadap dirimu. Haleluya. Katakan tidak. Sangkal diri pikul salib. Itu menandakan kita harus menolak keinginan daging, menolak keinginan diri, untuk serius dalam menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ibadah menjadi sebuah kesukaan, ibadah menjadi sebuah hobi, bukannya sekedar kewajiban, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Kalau tidak ibadah, aku mati. Haleluya. Maka ibadah bukan saja bercerita tentang pergi ke gereja. Beribadah bukan bercerita tentang pendeta berkhotbah di mimbar, tetapi beribadah bercerita di mana detak jantungku terus berdetak, dan di waktu yang sama kita pun sedang beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita dengan tegas berkata, aku punya hobi. Hobiku beribadah. Hobiku berurusan dengan Tuhan. Hobiku bersentuhan dengan Dia. Sehingga itu membuat kita lupa melakukan dosa. Sehingga itu membuat kita lupa untuk berkompromi dengan dosa. Itu yang Tuhan sukai, Bapak Ibu Saudara. Kalau Daud berkata, aku bersuka cita kalau ada orang mengajakku beribadah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda akan berkata, aku pun bersuka cita kalau aku ngajak orang datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Maka tidak hanya sebagai pengajak, kita pun harus ikut di dalam ajakan yang kita lakukan. Ajak anak-anakmu datang beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi teladan, menjadi contoh. Tidak hanya sekedar berbincangan hangat di sebuah keluarga, kita ibadah, kita rajin, tetapi pada faktanya juga tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Maka ibadah menjadi sebuah kesenangan. Ibadah menjadi sebuah hobi yang terus-menerus dilatih, yang terus-menerus dipertahankan, ditingkatkan kualitasnya. Tidak ada hobi selain hobi beribadah kepada Tuhan. Ibadah, saudara, Bapak Ibu, di saat kita melakukan apapun, itu ibadah. Haleluya. Ibu Epan di saat menggoreng telur, itu ibadah. Helkia di saat live TikTok dalam berdagang, itu ibadah. Raja di saat menyetir mobil, itu pun ibadah. Pak Gabriel di saat bertukang, itu pun ibadah. Nah, kalau kita menghayati, menyadari bahwa apa yang aku lakukan adalah sebuah ibadah di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita tidak menyentuh dosa. Haleluya. Yang tadinya ada kesempatan untuk menipu, kita berhenti menipu. Aku sedang ibadah. Yang tadinya ada kesempatan untuk korupsi, kita berhenti korupsi. Aku sedang beribadah. Yang tadinya berkesempatan untuk memaki-maki orang, kita berkata, aku sedang beribadah. Sehingga kata-kata maki itu tidak keluar dari orang-orang yang serius berurusan dengan Tuhan. Maka ibadah menjadi sebuah kesukaan bagi kita bersama. Amin. Ada perbedaan antara orang beribadah dengan tidak beribadah.
Itu terlihat, saudara. Kalau hanya sekedar memberikan motivasi dan semangat, 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, hanya sekedar memenuhi pemenuhan kebutuhan keagamaan kita sebagai orang-orang yang menyebut diri Kristen, itu tidak berlangsung lama. Hanya sebentar saja, saudara, Bapak Ibu. Kita berlatih, tetapi tidak dengan serius. Mungkin sebulan, 2 bulan kita serius beribadah. Motivasinya hanya aku Kristen, aku ibadah. Aku Kristen, aku bergereja. Itu tidak berlangsung lama. Tetapi mestinya penghayatan kita dan pengertiannya, aku beribadah, memang harus beribadah. Kalau ada yang bertanya, mengapa kamu ibadah? Saya tidak punya alasan untuk berkata, kenapa saya ibadah. Memang saya harus beribadah. Haleluya. Maka tidak ada alasanku yang perlu aku sampaikan ke kamu mengenai pertanyaanmu, mengapa aku harus ibadah. Aku beribadah, memang aku harus ibadah. Mau ditanya, mau dicari kemanapun, aku tidak punya alasan. Memang seharusnya aku ibadah kepada Tuhan. Maka kalaulah kita mengerti bahwa memang seharusnya datang beribadah kepada Tuhan, sebenarnya gereja sudah penuh. Apalagi gereja Gapkin, tidak terlalu luas. Kalau semua yang sudah pernah bergereja di Gapkin, semua rajin, itu rasa-rasanya gereja sudah penuh. Betul atau tidak? Ya, jangan dulu tambahan-tambahan dari luar. Kita saja itu sudah penuh, Pak. Hari Minggu kita datang bareng-bareng. Hari Selasa juga demikian. Hari Kamis juga kita bareng-bareng. Maka alasan